Oke, coba deh kalau Anda dengar kata supervisi pendidikan, apa sih yang langsung kepikiran? Jangan-jangan gambaran seorang pengawas yang datang buat ngecek-ngecek dan cari salah ya kan? Nah, tahan dulu. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar total gambaran lama itu. Ternyata, supervisi sekarang udah jadi sesuatu yang jauh banget bedanya. Oke, langsung aja kita lihat perbedaannya. Ini dia inti perubahannya. Dulu, supervisi itu ya inspeksi, sesuatu yang bikin deg-degan karena fokusnya nyari salah. Tapi sekarang, lupakan itu semua. Realitas barunya adalah kemitraan. Bener-bener berubah total dari yang tadinya hubungan dari atas ke bawah, sekarang jadi kerja bareng, bahu-membahu. Yap, bagian pertama ini kita bakal bahas soal pergeseran gedenya dari inspektur jadi mitra. Ini bukan cuma ganti istilah, tapi benar-benar perubahan filosofi pendidikan. Nah, coba deh perhatikan kutipan ini. Kunci utamanya ada di dua kata, mitra strategis. Ini penting banget loh. Artinya, ini bukan sekedar polesan kecil, tapi perombakan total. Supervisor itu udah bukan lagi sosok penguji yang ditakuti, tapi lebih kayak teman diskusi, fasilitator yang tugasnya ngebantu kepala sekolah buat mecahin masalah bareng-bareng. Biar lebih jelas, kita bandingin langsung Juk. Paradigma lama itu intinya cuma satu, kontrol. Pokoknya semua aturan harus patuh. Titik. Kaku banget kan? Nah, kalau paradigma baru, kata kuncinya beda, pemberdayaan. Tujuannya bukan lagi ngontrol, tapi justru ngebangun kemampuan, ngebangun kapasitas sekolah biar bisa tumbuh dan berinovasi dari dalam. Oke, sekarang kita masuk ke tugasnya. Ternyata supervisi modern itu punya dua pekerjaan utama, yaitu ngurusin sekolahnya secara keseluruhan dan juga ruang kelasnya. Dua-duanya ini saling nyambung. Jadi gini, yang satu namanya supervisi manajerial. Ini tugasnya memastikan semua sistem sekolahnya jalan, mulai dari administrasi, keuangan, sampai pemenuhan standar nasional. Satunya lagi supervisi akademik. Nah, ini fokusnya ke jantung sekolah, apa yang terjadi di dalam kelas. Kualitas ngajarnya gimana, kurikulumnya tersampaikan nggak, dan yang paling penting, hasil belajar siswanya gimana. Keduanya harus jalan bareng supaya sekolahnya benar-benar berkualitas. Nah, seorang supervisor modern itu nggak pakai satu cara buat semua. Mereka punya semacam toolkit atau perangkat kerja. Pendekatannya bisa beda-beda, tergantung situasi dan siapa yang dihadapi. Yuk, kita lihat 3 pendekatan utamanya. Yang pertama, namanya pendekatan direktif. Ini tuh to the point. Kalau ada sekolah lagi krisis atau kepala sekolahnya masih baru banget dan butuh panduan, supervisor langsung turun tangan. Ngasih instruksi yang jelas, ngasih solusi langkah demi langkah. Udah kayak ngasih resep masakan yang pasti jadi, tinggal ikutin aja. Terus yang kedua, pendekatan kolaboratif. Nah, ini beda lagi. Di sini posisinya setara. Supervisor dan kepala sekolah itu duduk bareng, diskusi, lempar ide, terus ambil keputusan sama-sama. Jadi benar-benar kerja tim. 2 kepala lebih baik dari 1 kan? Yang terakhir, pendekatan non-direktif. Di sini supervisor itu perannya lebih kayak seorang coach atau pelatih. Dia nggak ngasih jawaban, sama sekali. Tugasnya justru bertanya, mancing kepala sekolah buat mikir, buat refleksi, sampai akhirnya nemuin solusinya sendiri. Ini keren banget buat kepala sekolah yang udah berpengalaman, biar mereka makin mandiri dan berdaya. Oke, jadi semua pendekatan tadi nggak asal dipakai. Semuanya berjalan dalam sebuah siklus yang sistematis. Tujuannya satu, perbaikan yang terus-menerus. Siklusnya ini dikenal dengan nama POAC. Gampangnya gini, pertama planning atau perencanaan, kita cari tahu masalahnya apa, tujuannya apa. Kedua, organizing, kita siapin semuanya, sumber dayanya, orang-orangnya. Ketiga, actuating atau pelaksanaan, kita jalanin rencananya sambil dipantau. Nah, terakhir, controlling atau pengendalian. Di sini kita lihat hasilnya, dianalisis, dan hasilnya itu jadi bahan buat perencanaan berikutnya. Jadi muter terus, kayak roda yang bikin sekolah makin bagus. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata aja ya. Jadi ada seorang supervisor, dia lihat data rapor pendidikan sebuah sekolah. Kelihatan nih masalahnya, skor literasi siswanya rendah. Kalau dipikir-pikir, solusi paling gampang apa? Ya tambah buku kan? Tapi tunggu dulu, seorang supervisor yang jeli nggak akan berhenti di situ. Dia tahu, solusi yang kelihatan jelas belum tentu yang paling tepat. Nah, setelah turun ke lapangan, ini tahap actuating tadi, dia nemuin fakta yang mengejutkan. Ternyata masalahnya bukan kurang buku, bukunya banyak banget, anggarannya juga ada. Masalah utamanya adalah akses. Perpustakaannya cuma buka pas jam pelajaran, ya jelas sepi kan? Jadi solusinya bukan beli buku lagi, tapi solusi yang jauh lebih cerdas dan murah. Ubah jam buka perpus dan bikin program 15 menit membaca sebelum masuk kelas.
Nah, ini dia contoh nyata supervisi modern yang beneran bekerja. Oke, tadi kan idealnya. Sekarang kita ngobrolin prakteknya di dunia nyata ya. Apa aja sih alatnya, tantangannya, dan gimana masa depan digitalnya? Kalau ngomongin alat tradisional, ya ini dia. Tumpukan kertas, formulir, daftar periksa yang panjangnya bisa bikin pusing. Fokusnya ya cuma centang-centang administrasi, bukan bener-bener nebina. Tapi untungnya sekarang zamannya udah beda. Kita punya alat modern, yaitu e-supervisi. Pakai platform digital, data bisa dikumpulin dan dianalisis secara real time. Prosesnya jadi jauh lebih cepat, transparan, dan yang paling keren, semuanya berdasarkan data, bukan cuma perasaan. Tapi jangan kira semuanya mulus. Tantangannya juga nyata. Kadang beban kerja supervisor itu banyak banget, jadi susah buat melakukan pendampingan yang mendalam. Terus nggak semua orang suka perubahan kan? Pasti ada aja yang nolak. Dan yang paling krusial, supervisi bisa aja cuma jadi formalitas kalau kepala sekolahnya sendiri nggak terbuka atau nggak mendukung. Jadi kalau dari semua obrolan kita ini ada satu hal yang harus banget diingat, ini dia pesannya. Supervisi modern itu bukan penghakiman. Titik. Bukan buat nyari-nyari salah. Ini adalah proses pengembangan profesional, proses pendampingan. Itu intinya. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau supervisor sekarang perannya sebagai mitra bukan lagi inspektor, artinya apa ya buat peran seorang kepala sekolah? Gimana caranya kemitraan ini bisa benar-benar mengubah wajah kepemimpinan di sekolah-sekolah kita? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.